tidak mau makan, berat badannya menurun. Kira-kira apa yang permasalahannya? Bisa oleh karena tirotoksikosis, juga bisa oleh karena penyakit-penyakit adrenal, juga bisa oleh karena Cushing, ya. Bisa juga banyak penyakit atau hipotiroid, juga keluhannya yang sama seperti itu. Tidak mau makan dan kadang cenderung berat badannya turun. Kalau hipotiroid seringnya cenderungnya berat badannya agak meningkat. Nah, kalau gangguan defekasi, mencret ya, karena datang dengan keluhan mencret, bisa dipikirkan kita adalah gangguan daripada tiroid, hipertiroid, datang dengan diare. Ternyata ada keluhan jantung debar-debar. Nah, ini bisa dengan keluhan daripada hipertiroid selain dengan gastrointestinal. Ya, kemudian juga dengan konstipasi, tidak ada buang air besar. Bisa oleh karena keluhan daripada diagnosanya adalah hipotiroid. Kalau banyak berkeringat, bagaimana banyak berkeringat? Bisa kita juga kalau banyak berkeringat, kita bisa keluhannya adalah hipertiroid atau penyakit dengan pionotoma atau juga dengan hipoglikemi. Orang banyak keringat basah, kemudian keringatnya lemas, ya. Nah, itu juga oleh karena bisa hipoglikemi atau juga oleh karena penyakit akromegali, banyak asis daripada keringatnya banyak, ya, berlebihan. Kemudian juga bisa oleh karena menopause juga, ya, pada pasien-pasien seperti itu. Atau rambutnya rontok, ya, atau rambutnya rontok banyak, juga bisa oleh karena oksitosin, ya, atau berkumis, ya. Nah, ini seringnya pada penyakit-penyakit gangguan daripada hormon, seringnya pada wanita. Jadi kalau wanita ada berkumis, nah, kira-kira ada gangguan nggak? Nah, ini bisa juga kita pikirkan. Ya, kemudian kalau letargi, ya, lemah, jadi kakinya tuh dia bengkak, kadang-kadang lemah, kakinya sulit berjalan karena susah dia mengangkatnya. Nah, itu juga bisa oleh karena hipotiroid atau penyakit disease atau diabetes itu sendiri pun juga dengan keluhan atau kebas-kebas. Nah, kalau simptomnya dengan perubahan warna kulit, juga bisa kita pikirkan apakah ini suatu hipotiroid, ya. Hipotiroid, kemudian adanya juga hipoparatiroid, ya. Hal-hal ini juga harus dipikirkan. Atau juga dengan penyakit akromegali, ya, bisa kita lakukan ini. Atau satalasma, ya, berubah dari warna kulit, juga itu salah satunya penyakit daripada endokrin, ya. Kemudian diabetes juga sendiri, makanya kadang-kadang pasien datang keluhan, kok kaki saya berubah dengan warna kulitnya. Dulu kulit saya juga putih, sekarang kok juga mulai bintik-bintik hitam atau banyak berwarna gelap. Juga oleh karena masalah pigmentasi daripada pasien diabetes. Juga oleh karena ini pigmentasi juga bisa dengan Hashimoto, ya kan? Kemudian oleh karena hipotiroid, ya, meningkat autoimun, ya. Biasanya seperti ini. Ya, kemudian ada Addison disease, ya, juga hal-hal ini juga bisa dinilai. Kemudian dengan gangguan disfungsi ereksi, ya, banyak juga pada pasien diabetes atau gangguan hipogonad, orang-orangnya gangguan itu sehingga padanya pendek-pendek. Atau dengan laktore, ya, ada cairan daripada namanya, ya, ini seringnya hiperproteinoma. Jadi kadang-kadang laki-laki juga bisa atau perempuan juga bisa tidak ada, jadi berubah hormonnya. Gitu. Jadi kadang-kadang mamanya tidak ada lagi ininya, ya, air susunya. Nah, kalau dia yang utama, ya, menstruasi, seringnya ada primera menstruasi, itu sering datang perempuan, kadang-kadang umur di 40-30 tahun, datangnya tidak haid, sudah sampai 3-4 tahun. Nah, itu juga kita bisa membuat suatu penyakit primary ameorrhea, bisa oleh karena apa? Bisa juga oleh karena tumor, bisa oleh karena adanya idiopati. Hal ini juga harus dianalisa. Nanti ada pemeriksaan yang akan kita nilai. Kalau piuria, banyak pipis, itu seringnya pada pasien-pasien juga diabetes juga bisa, atau diabetes insipidus. Nah, kalau tirotoksikosis, bagaimana kalau penyakit-penyakit atipikal dan simptomatik sign-nya? Gimana tandanya? Tandanya kalau tirotoksikosis banyaknya adalah banyaknya sukanya udaranya yang dingin. Jadi seringnya kalau dia udara yang panas, dia suka berkeringat. Tapi kalau masuk udara asing seperti kita ini nyaman, ya. Nah, ini seringnya pada pasien-pasien dengan hipotiroid. Kemudian jantung berdebar-debar, kemudian keringatnya yang banyak, kemudian badannya makin kurus tapi makannya banyak. Nah, hal-hal ini yang sering. Atau juga bisa mencret-mencret seperti tadi kita keluhkan, kan, mencret diare datangnya. Kemudian datangnya tidak ada haid, mungkin 2-3 hari dalam 4 minggu tidak datang haid. Maksudnya datang minggu ini tidak datang haid. Hal ini bisa oleh karena terjadinya daripada penyakit seperti tirotoksikosis. Kalau diabetes sama seperti itu, nanti kita akan lihat metabolisme, tapi keluhannya banyak pipis,
poliuria tapi sudah lebih daripada 6 sampai 8 kali dalam satu malam, itu bisa dikatakan poliuria. Nah, kemudian ada juga dengan gangguan dari pigmentasi tadi, adrenal yang peripherik adrenal insufficiency, ya. Kemudian kalau akromegali seringnya lemas, jadi badannya gemuk tapi mudah capek, dan sedikit mudah capek, seperti kayak berjalan seperti berkilo-kilo. Hal ini yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan akromegali. Atau dengan Cushing, ya, adanya buffalo hump atau kayak tumuk unta di belakangnya. Nah, ini khasnya daripada Cushing disease. Nah, seringnya pada pasien-pasien dengan Cushing syndrome seringnya pada obat-obatan memakan corticosteroid yang berlama-lama. Nah, kita buat simptom, kalau kita all chart, ya, kalau di luar itu dia seperti ini Socrates, ya, tapi hampir sama dengan all chart. Bagaimana onsetnya, site-nya di mana, tempat lokasinya, kemudian onsetnya bagaimana, karakternya sama dengan kita all chart, ya, onset, ya kan. Nah, hal ini sama seperti kita. Bagaimana faktor pencetusnya bisa di sini, ya kan, ekspresinya atau tingkat keparahannya, ya, ini istilahnya kalau di tes luar itu dengan Socrates. Nah, ini adalah head to toe yang kita harus periksa, kepala sampai ke kaki. Dari kepala kita harus nilai, jadi kalian kan kalau pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, jadi rambut juga harus dinilai. Nah, ini juga seperti ini, kalau penyakit endokrin harus dinilai dari mulai kepala, apakah bagaimana bentuk wajahnya, ya, dia bisa menunjukkan gangguan-gangguan, ya, kalau misalnya akromegali bentuknya seperti Gajah Mada, ya, kayak besar, ya, pada perempuan pada umumnya. Kemudian gimana Edison disease, kemudian bagaimana gambaran daripada virus, salah satu kita harus nilai bagaimana wajahnya. Kemudian bagaimana lehernya, kalau leher kita harus nilai juga untuk pasien-pasien dengan tiroid atau pembesaran daripada kelenjar pondok. Nah, nanti kita lihat pemeriksaannya bagaimana. Nah, kemudian kita bagaimana breast itu payudaranya. Ada apa tidak? Kadang kalau dia penyakit akromegali, payudaranya kadang mulai mengecil. Ya, makin hari makin mengecil dan sampai retak. Nah, ini sering saya jumpai. Pasien saya ada kasus akromegali, sudah 4 tahun dia dengan dengan diagnosa akromegali, makin hari payudaranya makin hilang. Nah, hal-hal ini jadi gaya perawakannya seperti laki-laki. Kemudian gimana dengan tekanan darah? Jadi kita harus menilai tekanan darah juga, ya. Kita harus menilai kalau tekanan darah takikardi adalah hipertiroid, ya, atau hipertensi dia naik, artinya bisa mencerminkan ke arah Cushing disease. Tapi kalau dia Cone juga tensinya juga naik, Cone disease atau Cone syndrome, atau postural hipertensi seringnya pada Edison disease. Jadi hal-hal ini kalau postural hipertensi kita bisa nilai arahnya kemana pasiennya. Nah, kalau dia bagaimana dengan bone, tulangnya bagaimana? Kalau tulang mudah patah, mudah rapuh, biasanya bisa riketsia, juga bisa oleh karena osteoporosis, oleh karena hipertiroid. Ya, kemudian Cushing juga bisa oleh karena kelainan daripada tulang, atau hipogonad juga punya kelainan dengan tulang. Ya, kemudian ujung-ujung jari, skin, perubahan warna. Oh, Oke, ya. Jelas ya, Dek? Oh, jelas kan. Oke, ya. Tadi kita sudah masuk dengan bone, ya. Bone itu seringnya penyakit-penyakit yang sering disertai adalah osteoporosis, adalah pasien-pasien dengan hipertiroid, nah Cushing atau hipogonad. Nah, kalau di hand, kalau kelainan berbagai warna kulitnya, jadi seringnya adalah penyakit Edison disease, atau dengan kulitnya juga mulai besar-besar itu, atau tangan yang mulai besar itu sering pada akromegali. Kalau dengan tremor seringnya pada hipertiroid. Kalau dengan carpal tunnel syndrome, ya, jadi seringnya carpal tunnel syndrome nyeri, jadi sakit dia kalau dia mulai ditekukkan di tangan jarinya. Jadi ini sering pada pasien-pasien dengan hipogonad atau hipertiroid. Palmar erythema juga bisa kita nilai, ya.
Kemudian kalau kita melihat daripada genitalia sering pada adalah bulu-bulunya ini sering pada pasien-pasien dengan gangguan produktivitas precox ya. Hal-hal ini sering bulu-kudusnya gangguan daripada pertumbuhan, jadi kadang-kadang bulu-kudusnya sudah rontok, tidak ada seringnya, atau testicular volume ya, jadi ukuran dari testikel juga sudah mengecil. Nah, bagaimana dengan kakinya, legnya? Ini seringnya pada pasien-pasien hipertiroid atau hipotiroid ya, seringnya paroxysmal myopati atau peritoneal mesidema. Kemudian adanya nekrosis, nekrobiosis ya, ini sering juga pada pasien-pasien yang tertentu pada pasien endokrin. Nah, kemudian bagaimana general kita harus menilai? Nah, kalau tinggi badan, berat badan juga harus nilai. Kenapa? Untuk pasien diabetes kita harus nilai gimana BNA-nya. Tapi pada pasien-pasien dengan gangguan daripada hormonal, kita juga harus menilai tinggi dan berat badannya. Jadi biasanya orang-orang yang gangguan daripada autoimun struma ya, kadang-kadang pasiennya dengan berat badannya juga sudah lebih pendek atau KT. Nah, juga harus menilai juga urinalisa, juga bisa untuk pasien-pasien dengan diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Oke, nah bagaimana kita menilai tiroid? Nah, kita menilai tiroid, kita harus menilai penyakit-penyakitnya. Kalau kita pasien datangnya dengan baru-baru, hal-hal ini yang harus dinilai. Apakah punya riwayat keluarga? Kadang pasien-pasien datang di tiroid tidak ada keluhan keluarganya tidak ada keluhan. Ternyata di anamnese ulang ternyata nenek atau kakeknya sebelumnya ada gangguan daripada tiroid. Hal ini harusnya, atau yang tinggal di daerah-daerah pergunungan, seringnya pernah kita lihat ya pasien-pasien di daerah pegunungan tiroidnya gendoknya lebih besar ya. Itu satu contoh endemik ya. Nah, ini sering pada orang-orangnya mulai lebih pendek daripada kita. Jadi sering pada orang-orang yang seperti jadi Brastagi ya sudah mulai, tapi sekarang kita sudah jarang dapatnya. Tapi dulu orang-orang yang pendek itu banyak yang kita jumpai. Nah, ini halnya tergantung dari hormon oleh karena sodium. Nah, kemudian kita baru lihat bagaimana dia berat badan nilai. Ini harus dinilai. Kemudian gimana kita menilai tangan, kemudian pulsasinya, ya kemudian bagaimana kaki dan tangannya, tungkanya. Ini harus dinilai untuk gangguan pada tiroid. Kenapa kakinya untuk dermatopati daripada tiroidnya? Oke. Nah, hal-hal ini yang kita nilai ya. Jadi kalau pada mata, nah ini apa namanya? Di exophthalmos ya, seperti ini. Dan kalau ini lebih berat ya, sampai dia jadi hiperemes daripada bola matanya. Nah, ini juga kita nilai. Ini dermatopati ya pada pasien-pasien dengan hipertiroid ya. Nah, kita harus lihat bagaimana tipikal wajahnya, bagaimana inflamasi daripada matanya, kemudian bagaimana tiroid akromatinya, kemudian gimana kriteria dari myxedema. Ini myxedema bisa seringnya pada hipotiroid yang daripada krisisnya. Nah, ini ontomopati. Bagaimana kita menilainya? Kalau ontomopati yang kita nilai adalah Stelwood sign ya. Stelwood sign itu bagaimana pelebaran dari viscera pabrebra oleh karena retraksi kelopak mata atas disebabkan tonik kontraksi otot lurik musculus levator pabellum superior. Jadi nanti kita nilai tesnya. Nah, ini kita lihat seperti ini. Jadi kita angkat kepalanya, kemudian kita nilai apakah dia bisa melihat ke mata pada pemeriksanya. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya Stelwood sign. Ya, namanya Stelwood sign. Nah, kemudian von Graef sign. Ini penderita diminta untuk mengikuti gerak turunnya lambat daripada jari pemeriksa. Jadi bagaimana? Jadi mengikuti atas bawah. Jadi dia harus melihat. Ya, kalau dia positif bilang kelopak mata atas ketinggalan saat pemerintah melihat ke bawah. Jadi tidak sama, tidak seragam atas dan bawahnya. Ya. Kemudian otomatis yang sedang maksudnya penonjolan hampir seluruh bola mata. Jadi sedang itu artinya penonjolan seluruh bola mata. Nah, sering ini metode ini sering kita lakukan. Nah, gimana Jofro sign? Nah, Jofro sign ini adalah penderita diminta untuk sedikit menunduk. Jadi pasien kita suruh sedikit menunduk, kemudian kita nilai, ya kita melihat jari. Jadi kita menunduk, dia sudah lihat apakah jari kakinya itu mengikuti juga sama. Tapi dia bisa melihat nggak dari atas sampai ke bawah. Kadang kita kan dari atas kepala kita bisa lihat. Sementara pasien kalau pada dengan gangguan ini tidak bisa melihat. Jadi dia kalau positif tidak bisa terlihat lipatan. Jadi tidak bisa di keningnya ini tidak bisa melihat lipatannya.
ya, lipatan daripada keningnya. Jadi lipatan keningnya tidak bisa mengerut ya, sama seperti kita kalau kadang-kadang kita kerutkan. Nah, dia tidak bisa mengerutkan. Nah, ini seperti namanya jofrosan. Kalau ini yang motor berat terjadi oleh kena intraparietal. Ya, kalau mobiusan itu kesulitan untuk konvergasi ya, jadi dia susah dia membedakannya. Nah, ini adalah gangguan daripada mata. Nanti dokter mata yang menjelaskan lebih dalam nanti pas mata ya, jadi saya tidak menjelaskannya. Nah, ini adalah kalau orang yang cancer. Bagaimana orang seringnya pasien yang cancer itu seringnya umumnya adalah orang yang lebih gemuk daripada orang yang gangguan dari hipertiroid. Jadi kadang-kadang semuanya hipotiroid juga kadang sama, hampir sama. Oh, ini cancer apa tidak? Jadi kita melihat seperti ini. Jadi kalau papillary cancer itu cervical retinopathy. Jadi daerah cervicalnya ini, belakangnya ini adanya lymphadenopathy. Ya, kalau hipotiroid seringnya seperti ini. Ya, dia lebih beda dengan ini. Nah, ini bagaimana kita pemeriksaan leher? Pemeriksaan leher kita lihat. Jadi seringnya kita pemeriksaan leher tidak menunduk pasiennya seperti kita. Jadi kita harus menadahkan kepalanya supaya apa? Bisa melihat seluruh lehernya, ya. Di mesti kita lihat, harus melihat otot-ototnya apa saja di sini secara normal, baru kita lihat lainnya bagaimana. Nah, ini secara normal. Nah, kalau begini sudah kelihatan ada nggak benjolan di leher. Tapi kalau tidak kelihatan, kita harus menadahkan kepala pasiennya supaya kelihatan semua otot-ototnya ya. Jadi hal seperti ini, jadi mengadahkan, naikkan kepalanya, tinggikan, baru bisa menilai daripada tiroidnya. Nanti kita praktekkan. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga kalau dari sisi depan ini kelihatan. Jadi kalau memang apakah dia bisa memang pembesaran leher, apa dia kena gemuk, dia suruh menelan ya, suruh menelan, nanti ini akan naik. Nah, itu artinya adanya benjolan di leher atau ada yang seperti ini juga. Ini pasien-pasien kadang-kadang dia bisa tidak kelihatan sama sekali, tapi bisa-bisa dilihatnya pada daerah clavicula, ya, kadang-kadang dalam clavicula. Tapi juga salah satu perobatan daripada benjolan daripada leher. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi. Jadi bisa dibaca ya nantinya. Nah, kemudian kalau dia dengan tifus, jadi kan mungkin kalau kadang kita datang dengan kok banyak yang benjolan di leher, nah itu adalah dengan tifus dan melebar ya. Ada yang multinoduler, ada yang nodul tunggal. Nah, itulah dia. Nanti kalau yang tifus dia melebar saja sampai ke samping. Nah, ini adalah pemeriksaannya, bagaimana kita menilai. Jadi kita melihat inilah semuanya yang akan bisa kita nilai. Jadi adalah otot tulang lidah yang seperti ini yang kita nilai susunannya. Jadi kita pemeriksaannya bisa dari belakang. Kita bisa mulai dari belakang pasien, kita memeriksa, kemudian bisa dari depan pasien. Nah, kalau kita mau menilai dari belakang, kita bisa menilai dari mulai belakang sampai ke depan. Oke. Nah, pemeriksaannya kita harus pasiennya duduk dan sedikit mengekstensikan kepala. Jadi nanti kita peragakan, ya, kemudian pasiennya suruh menelan, ya, gerakan menelan. Ya, baru kita bisa lihat apakah itu adanya benjolan. Nah, pemeriksaan bisa berdiri di belakang pasien. Ya, pemeriksaan dipalpasi menggunakan ujung jari dan kedua daripada tangannya. Ya, dengan cara menginstruksikan pasien menelan dan kita gerakkan. Ya, jadi artinya harus menelan pasiennya. Jadi kalau kita tidak bisa menilai, kita harus menelan. Kalau dia pasien juga nggak bisa menelan, kasih minum. Tapi jangan dikasih teh botol. Kalau ada teh botol ya minumnya enak, jadi susah dia mengingatnya. Jadi menelan, minumkan sedikit, baru kita bisa melihat pembenjolannya sendiri. Nah, baru kita bisa berpindah ke depan. Nah, bisa kita nilai apakah nodulnya. Jadi kita meraba dari lehernya ini berapa nodulnya, atau tunggal atau multi. Bisa juga konsistensinya bagaimana, kenyal, nah, atau solid, bagaimana, itu bisa kita nilai. Dan bisa kita kalau dari hipertiroid bisa kita dengan stetoskop kita mendengar adanya bruit ya, bruit kita belakang stetoskop bukan di depan, jadi kita harus sensitif dengan yang di belakang stetoskop yang kecil. Nah, kita bisa mendengarnya. Nah, ini adalah hal-hal bagaimana membedakan hiper dan hipotiroid ya. Nah, bagaimana jadi ini hiper, kalau adanya exophthalmos ya, kemudian ada otolopati. Nah, ini seringnya pada Graves' disease.
Kemudian adanya takikardi, sistolik, hipertensi. Nah, seringnya tidak bisa haid ya, tidak haid. Atau juga menstruasinya telat ya. Kemudian seringnya berkeringat ya. Kalau hipo ya seringnya bradikardi dibandingkan kalau di sini takikardi ya. Nah, seperti itu. Nah, DD-nya adalah seperti ini. Jadi Parkinson itu sendiri bisa di-DD dengan hipertiroid. Kenapa? Dia juga tremor ya. Tremor juga ya, jadi Parkinson juga bisa DD, kemudian bisa dengan esensial tumor, hipertiroid dan lainnya. Nah, hal-hal ini seperti dermatopati, ini ya kita lihat ya, bagian daripada kaki tiroid dermatopati. Nah, kalau paratiroid seringnya adanya scar, berarti seringnya bekas tiroid ya, operasi, kemudian ada kelemahan, kemudian adanya tetani, adanya paralisis. Nah, ini adalah gambarannya kalau dia tetani setelah pasca daripada pengangkat tiroid seringnya closed sign. Jadi waktu kita tensi dia akan mengangkat sendiri tangannya. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah tanda-tandanya. Beginilah jari-jarinya, adanya paramedial hipertiroid. Nah, seperti ini. Kalau acromegaly seringnya seperti muka seperti Gajah Mada ya, dan lebih melebar dan tulang-tulangnya juga lebih membesar. Jadi kita lihat gambar. Nah, seperti inilah acromegaly. Ya, nah, jadi lebih besar nih tulang leher dahinya melebar, tuang pipinya juga menarik dan dagunya juga mulai ke bawah dan jari-jarinya mulai memanjang dan membesar. Nah, seperti ini, besar daripada normal. Nah, ini jadi dia pakai cincin, nggak muat lagi cincinnya. Inilah seringnya pada acromegaly. Nah, kemudian lidahnya juga lebih besar, macrolingual ya, dan ini tulang dahinya juga lebih melebar. Nah, ini juga seperti ini, wanita ini seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Nah, ini alih kena penyakit daripada acromegaly. Nah, kalau hipotiroid seringnya tidak adanya bulu ketiak ya. Nah, seringnya hipoparathyroid dan gangguan daripada seksual dan mulai kecil daripada desisnya. Nah, seperti ini, tidak ada bulu ketiak. Nah, kemudian ada bedanya. Nah, kalau Cushing bagaimana? Nah, face-nya mulai tipis dan ada seperti unta ya, oval humps ya. Nah, jadi ini ada tensinya juga sering meningkat ya. Kemudian kita lihat bagaimana keadaan matanya, seringnya mulai ada kadang-kadang muncul katarak. Nah, kita juga periksa urinalisa kita harus cek seperti ini. Nah, ini gambarannya ya, mulainya ini seperti ini mukanya ya, seperti moon face ya. Kemudian ada strie ya, jari papel warnanya ungu. Nah, seperti ini ya. Kulitnya juga seperti ini ya, bulu-bulunya berkurang dan mulai gangguan dari. Nah, kalau ini sudah ya, ini untuk pankreas nanti kita ke depan dulu. Oke. Nah, sekarang sebelum saya peraga, ada yang mau bertanya? Mahasiswa dong yang nanya, masa dosen yang nanya? Ayo, nanti ini akan kalian lakukan. Yang di belakang, pokoknya di belakang ribut sekali saya dengar. Ayo, ada yang di belakang, mahasiswanya di sini? Di baris ini nggak ada, yang di ujung sana yang mau bertanya. Yang baris ini, cewek-ceweknya, ibu-ibunya, udah pinter semua? Atau nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya ditanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Yang di sini? Ini yang di depan? Nggak tahu? Nggak ngerti? Bingung? Gak ada lagi yang mau bertanya? Ini yang di belakang? Ibu-ibu apanya? Mahasiswanya? Mahasiswanya nih, yang cowok itu yang di belakang? Yang pangkas kapten atau apa nih? Tentara? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi saya mau bertanya Bu, bagaimana kita mengenali tanda-tanda gejala abnormal baik lelaki ataupun perempuan apabila dia tidak menunjukkan gejala kedewasaan? Contoh seperti laki-laki mikropenis dan perempuan payudara yang tidak muncul atau kecil. Terima kasih Bu. Sudah ada kamu lihat kemarin ada dibaca-baca cerita ya, atau yang ini yang berganti kelamin nekroprodik. Sebenarnya kalau kita mau menilai sebenarnya boleh dengan pemeriksaan psikodiagnostik. Jadi tadi kamu sudah dengar ya. Jadi kalau orang kita datang laki-laki apa perempuan kita nilai. Nah kalau dia tidak ada payudara, kamu pikir apakah ini laki-laki atau perempuan? Tidak punya payudara, daratan saja, karena kamu katakan sebutnya perempuan. Nah, laki-laki. Nah, kalau kamu katakan laki-laki, banyak sekarang orang berganti kelamin gara-gara dia pengen jadi laki-laki, atau dari perempuan dari laki-laki menjadi perempuan. Itu banyak sekarang. Jadi kadang kita buatkan ini suatu penyakit gangguan daripada seksual. Ya, jadi mungkin dari awal kecilnya dia bergaul dengan perempuan, akhirnya berubah dengan tingkah lakunya jadi perempuan. Nah itu banyak sekali. Sekarang lagi banyak ya ininya. Jadi akhirnya sekarang banyaknya kayak ini LGBT ya, nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini penyakit endokrin sebenarnya LGBT itu. Tetapi karena dibuat jadi hal-hal yang lain ya sebenarnya di LGBT deh. Jadi kadang kita menilai apakah ini hormonal operasi laki-laki atau perempuan. Sementara dia penampakannya laki-laki ya, dadanya rata, kemudian suaranya tetap serak seperti itu. Ternyata kita cek hormonnya bisa cek hormon atau cek ini cek untuk biologi ya, kita cek kromosom. Nah biasa cek kromosom, tapi kan cek kromosom itu mahal. Kita bisa jadi cek hormon saja. Jadi cek hormon biasanya kita cekkan hormonnya IGF seperti itu. Nah nanti kan kita dikasih kuliah nanti, tapi kita harus ada cek hormonnya. Ya, tapi kalau kita nilai, apakah kita mau pemeriksaan fisik, apakah ini laki-laki beneran atau perempuan beneran? Nah, kalau di bulu pubisnya tidak tumbuh, kemudian tidak banyak, atau ada dua kelamin yang dia rasakan ada, nah dia harus pilih. Kan ada dua kelamin yang saya dapat kasus itu, laki-laki ada, perempuan ada, tapi anak-anak umur 5 tahun itu dia dapat dua kelamin. Dia ada kelaminnya laki-laki, ada kelaminnya perempuan, tapi kelamin yang kecilnya, skrotumnya itu kecil yang keluar, tapi kelamin perempuannya juga ada. Jadi kita lihat ini perempuan apa laki-laki. Nah ini kadang kita bawa ke kromosom, tapi ini sudah tingkat tinggi. Tetapi itu banyak yang sekarang terjadi di masyarakat tanpa pernah tahu bahwa dia laki-laki atau perempuan. Nah tapi kalau dia benar-benar laki-laki tapi ke perempuan-perempuanan lah, itu yang kita katakan ya lain bencong ya katanya ya. Tetapi kalau dia memang gangguan daripada hormonal, kita harus cek hormonalnya. Dan cek daripada hormonnya, cek IGF kita cek ya. Banyak yang boleh kita katakan atau prolaktin yang kita cek seperti itu ya untuk laboratoriumnya. Tapi kalau untuk membedakan ya seperti itu, ini laki-laki perempuan, ya itu tadi kita harus mengecekkan kromosomnya karena nggak bisa tingkah lakunya ya seperti laki-laki, tingkah lakunya juga seperti perempuan. Nah itu harus dicekkan daripada hormon atau kromosomnya seperti itu. Ya, tapi nanti kita kuliahnya nanti ada ya. Nanti saya ceritakan secara gamblang, kamu lebih bingung. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Pemeriksaan fisik loh di sini KKD-nya. Nanti kalian akan lakukan waktu di praktek klinik. Ada? Situ? Bentar ya, jangan dulu ya. Nanti kita Oke, ini sebagian ada yang sholat ya. Oke, kita mulai ya pada pemeriksaan fisik daripada tiroid ya. Ini yang paling sering kita harus nilai pemeriksaan fisik. Pertama sekali yang kita lakukan apa dulu? Apa
Apa dulu? Apa dulu? Cuci tangan dong. Jadi sebelum menyentuh apapun pada pasiennya kita harus cuci tangan. Cuci tangan. Kenapa? Sekarang kan lagi wabahnya udah pinter wabah corona. Jadi kita harus sebagai apapun kita harus cuci tangan. Jadi kita bertindak supaya bisa pasiennya tidak infeksi. Sementara kita kadang infeksi dari luar. Misalnya pasien kita datang, kemudian kita datang lagi ke pasien yang lain. Nah, sementara tubuh kita pada tangan kita sudah menyentuh pasien yang lain yang sudah terinfeksi. Jadi kita akan mengatakan pasien kita ikut infeksi juga. Jadi kita harus cuci tangan. Cuci tangannya berapa langkah? 6. Kita nanti tanya dulu sama pasiennya. Pak, namanya siapa Pak? Pak Gofru, apa keluhannya sekarang? Nah, keluhannya ada nggak pembesaran di leher atau merasa tak nyaman lehernya, ada merasa besar lehernya, atau ada keluhan yang lain, gemeteran tangannya? Nah, ada gemeteran ya. Sudah berapa lama? Oh, 2 minggu. Ini memberatnya berapa hari ini? Oke. Jadi ini adalah kita akan melakukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan untuk fungsi tiroid. Kita akan lakukan pemeriksaan fungsi tiroid. Kita sudah lihat wajahnya ya. Jadi apa yang kita lakukan? Silakan ini Pak. Ini ya, saya nengadahkan, maaf ya Pak ya, saya tentunya nengadahkan kepalanya. Jadi kita akan lihat ini organ lehernya, ya lehernya kita akan lihat bagaimana apakah simetris apa tidak ya. Kita lihat ada nggak benjolan di lehernya dari kasat mata kita, ada nggak pembesaran leher sebelah kiri dan kanannya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita harus dari tadi pertama sekali dari mana? Lupa. Tadi sudah slide-nya dari mana? Dari belakang. Tapi kenapa ketinggian saya lebih pendek ya? Jadi saya pemeriksa dari belakang. Jadi kita suruh mengadahkan kepala. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan harus meraba lehernya. Ya, mulai dari sisi lateral, mulai langsung ke medial. Nah, disuruh apa pasiennya? Jalan. Ada benjolan leher Bapak ini. Coba lagi menelan Pak. Sakit Pak? Nah, apa yang kita rasakan? Apakah kenyal ya, ataukah nodulnya mobile bisa digerakkan? Nah, baru kita raba sampai ke daerah tulang. Ya, kalau ada benjolan, maaf ya Pak ya, benjolan di ini kita harus sampai ke daerah sini. Kenapa? Kita lihat kadang-kadang ada yang benjolan sampai di daerah klavikula. Nah, saya punya dapat kasus malah benjolnya sampai di daerah tulang dada. Di waktu kita foto toraks kelihatannya sampai ke tulang dada. Jadi hal-hal ini jadi harus meraba di daerah lehernya. Nah, bisakah kita lihat ke belakang telinga? Kalau belakang telinga apa yang kita nilai? Biasanya apa? Biasanya bisa adalah limfadenitis ya, biasanya oleh karena adanya infeksi oleh karena seringnya pada ibi paru ya, limfadenitis ibi. Jadi kadang bisa di belakang telinga ya, kemudian di daerah di bawah dagu ya, bisa kita nilai. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ada yang mau mencoba? Biar saya ajarkan. Halo. Halo. Ayo, siapa? Jangan malu-malu. Yang laki-laki atau perempuan nih yang mau coba? Yang laki-laki aja, sungkan dia sama cowok. Nah, Ihan, kamu akan melakukan apa? Pemeriksaan fisik. Ya. Apa yang kamu lakukan? Cuci tangan. Tapi kamu udah di sana, sudah kan? Udah pintar kamu cuci itu. Ini kamu udah
diajarin lagi ya cara cuci tangan yang benar ya. Oke. Ya, sudah kering tangan kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tanya dulu pasiennya, Pak, bisa saya bersedia? Pasien di kartu pemeriksaan. Tanya dulu. Oke. Nah, kita mulai ya. Ya, kita mulai ya. Ya, dari mana yang kamu mulai pemeriksaan? Dari depan atau dari belakang? Dari depan. Dari belakang dulu. Kamu berdiri di belakang pasien. Di mana tangan kamu? Kamu letakkan tangannya di. Dan tadi kata bapak ini nggak gini. Oke, ya. Coba kamu raba. Jangan lihat muka saya, kamu lihat pasiennya. Kamu raba, jangan kamu lihat. Jadi si mahasiswanya ini ya temannya oke dia punya nyali yang baik ya, kawannya laki-laki nggak punya nyali yang baik. Oke, terima kasih ya Dihan. Jadi intinya jadi kalian harus meraba. Jadi ini kan leher ya lehernya. Jadi kan nggak ada pasiennya. Jadi harus meraba dari sini langsung ke depan ya, jangan dari mulai depan ke belakang. Karena bisa aja dari depan ke belakang. Tapi waktu kita menelan kita menyangkutkan ke ininya jakutnya. Ya, jadi kita harus melakukan dari sini, ya. Kita harus meraba dari sini, baru harus ditelan pasiennya. Ya, kalau nanti ada benjolan yang berapa, kita bisa kelihatan oh naik, dan juga benjolannya naik turun, dan kelihatan seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, sekarang bertanyanya ini, sekarang mulai sekali nih bertanya. Ada yang mau bertanya kali? Sakit nggak Pak? Ada yang mau bertanya? Mahasiswanya? Halo? Ayo, siapa yang mau bertanya? Yang cowok-cowok kok nggak ada yang mau bertanya ini? Cuma lihat gambar saya aja. Nah, ayo yang cowok itu bertanya, yang ini kamu. Ada yang mau kamu tanya? Udah pintar? Nanti dinilai kalau nggak tahu gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Yang di sini? Yang ibu-ibunya di depan sini? Ada yang mau tanya? Nggih? Enggak. Ini satu gendangnya. Tahu apa tidak tahu sama sekali? Yang mana nih? Pilih. Tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Nah, kenapa bertanya? Kalau nggak ya gagal, kita di sini capek-capek nih bikin workshop seperti ini kalian nggak tahu. Apa yang nggak tahunya? Oh nanya, silakan. Siapa nih? Oh iya. Misalnya terdapat Waalaikumsalam. akan nama saya Jihan Bu. Jihan juga sama. Lebaran. Misalkan ada jadi seberapa ukurannya bisa dikatakan
besar benjolannya, sama saja. Kalau udah ada benjolan, kita harus nilai benjolannya itu keras, ya, atau tidak, ya, solid, kenyal, ya. Kemudian benjolannya itu bergerak apa tidak, kita bisa gerak naik turunnya, bergerak mobile, ya, bisa kita gerakkan, ya. Kemudian ada nggak nyeri? Nah itu harus dinilai, nyeri nggak waktu kita lakukan tekan, ada nggak nyerinya? Nah itu harus dinilai, ya. Nah baru kita nilai berapa besar benjolannya. Kalau kita rasa besar itu kita tidak tahu, kita ukur pakai meteran atau pakai roll, ya, penggaris, ya, penggaris kita ukur dengan penggaris berapa besar yang kita nilainya. Baru kita bisa, oh sekian, berapa diameternya, itulah yang kita kalikan. Tapi kalau banyak, berapa benjolannya yang banyak? Nah, berapa bisa 1, 2 kali 3 cm, ya kan? Diameternya 2, ya, itu. Kemudian satu lagi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, jadi cuma diameternya cuma 1. Jadi berapa benjolannya? Jadi multinodular kan? Nah, jadi banyak. Atau dia kalau tunggal, artinya kan dia tunggal, solid. Nah, namanya kan nodul, ya, nodul 1, ya, single nodul. Nah, single nodul itu ada 2, apakah bisa jinak atau ganas. Seringnya pada yang keganasan itu pada orang-orang yang masih muda, datang dia punya tumor atau dikatakan, kita lakukan nilai biopsi, FNAB namanya, kita nilai bahwa itu adanya tumor pada usia yang muda atau pada usia yang tua. Kalau dia keganasan, ya, kalau keganasan. Tapi kalau di antara rata-rata itu seringnya adalah tidak masih jinak, ya. Tetapi kalau dia antara muda, misalnya umur 15 tahun didapatin benjolan di leher, itu seringnya ganas. Ada kasus 1 pasien umur 5 tahun dikatakan ganas, ya, umur 5 tahun dideteksi antara ganas. Dan ada dengan umur yang tua, misalnya di atas 60 atau 70, itu ganas. Di antara itu seringnya adalah jinak. Jadi yang kita tahu, makanya penilaian daripada kita pemeriksaan fisik itu paling penting. Kalau tidak kita bisa nilai, kadang-kadang salah. Nah, tapi kalau ada benjolan di daerah belakang telinga atau di daerah dagu, ya, kemudian itu bisa saja limfadenitis, bisa saja oleh karena tinggi paru, ya, jadi bisa dari dendritis TV, juga bisa dengan benjolan juga. Kita pikir oh ini tiroid, ternyata karena bisa oleh karena limfadenitis TV, oleh karena tuberkulosis dia kan kemana-mana, benjolannya bisa muncul, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Waktunya sudah habis, itu sudah peringatan merah sama saya. Oke, kalau saya tidak ada lagi mau bertanya, sudah capek, saya serahkan sama moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.